Oh, oke, jadi aku mulai. Kita di sini akan membahas workshop tentang digital image processing atau pengolahan citra digital. Nah, jadi apa sih itu digital image processing atau pengolahan citra digital? Jadi pengolahan citra digital ini adalah sebuah alat visual. Ini mempunyai ciri yaitu informasi yang didapatkan dari sebuah objek ataupun data akan diubah menjadi berbentuk citra visual. Nah, berikut ini ada workflow dari pengolahan citra. Jadi, yang pertama kali itu adalah image acquisition, di mana itu adalah proses untuk mendapatkan image. Proses untuk mendapatkan image ini bisa berasal dari berbagai macam teknik, bisa dari foto image itu sendiri, bisa mengambil dari internet, bisa cut, cut tiap part yang ada di sebuah video, kita ambil frame per frame itu, dan lain-lain. Setelah itu adalah proses pre-processing. Nah, proses pre-processing ini adalah proses untuk mengolah gambar-gambar yang kita sudah kumpulkan tadi menjadi sebuah format yang standar yang bisa diakses oleh komputer dan bisa digunakan untuk keperluan otomatisasi. Setelah itu ada tahap segmentasi. Nah, segmentasi ini adalah tahap untuk mengambil uh, bagian dari image yang setiap image kita mengambil dari bagian-bagian pentingnya saja. Jadi misalkan sebuah image itu ada orang dan juga anjing misalnya, kita mengambil orangnya saja, itu merupakan sebuah tahap segmentasi. Nah, setelah itu yang terakhir ada tahap representasi dan juga deskripsi. Di sini tuh gambar yang sudah disegmentasi tadi, kita tunjukkan hasil akhirnya. Misalkan kita mau uh, membuat gambar itu bisa mendeteksi orang itu yang mana saja, ataupun yang mana itu termasuk anjing, dan lain-lain. Jadi, hasil akhir dari workflow pengolahan citra ini adalah apa yang kita inginkan dari pengolahan citra tersebut. Untuk pada workshop kali ini, kita hanya akan membahas di dua processing awal saja. Jadi, image acquisition dan juga pre-processing-nya. Jadi, aku ulang kembali. Image acquisition itu merupakan sebuah proses mengambil atau memindai dalam kurung scan sebuah objek sehingga diperoleh sebuah gambar digital. Nah, terdapat banyak ekstensi dari file yang digunakan untuk merepresentasikan gambar digital ini. Misalkan ada file ekstensi JPG, PNG, JPEG, TIV, dan lain-lain. Untuk image preprocessing sendiri, itu adalah sebuah langkah untuk mengolah kembali citra yang telah didapatkan menjadi bentuk yang kita perlukan. Misalkan menyetarakan format gambar agar dapat diperoleh secara otomatis oleh mesin. Contoh dari proses ini, misalkan adalah melakukan rotasi, flip, menambahkan kecerahan, sharpening, blurring, dan lain-lain. Nah, untuk mengolah citra ini sendiri, terdapat dua library yang bisa kita gunakan di Python. Yang pertama itu adalah OpenCV, dan yang kedua ada Pillow atau Pill. Yang pertama ada cara membuka citra dalam Python. Untuk membuka sebuah citra dalam OpenCV, kita dapat menggunakan cv2.imread. Nah, di sini karena saya menggunakan Google Colab, saya juga perlu menambahkan sebuah patch yang diberikan oleh Google. Jadi kita perlu menggunakan fungsi cv2_imshow untuk memperlihatkan gambar tersebut. Jika kita ingin menggunakan Pillow atau Pill, kita bisa membuka sebuah gambar tersebut dengan fungsi image.open dan memberikan destinasi tempat file tersebut ditaruh. Baik, mungkin kita buka langsung dari Colab-nya. Nah, jadi di sini langkah pertama itu yang saya lakukan adalah mengupload image yang ingin saya baca. Itu namanya adalah download.png, dan di sana kita dapat melihat hasil dari gambar tersebut yang bisa dilihat dalam pemrograman Python. Ini adalah contoh dari pembuka gambar melalui OpenCV, dan yang di bawah adalah contoh dari membuka gambar menggunakan library Pillow. Kembali ke PPT. Tahap kedua adalah membaca
representasi dari citra. Nah, dari sebuah citra ini ada sebuah istilah yang dinamakan pixel yang biasa direpresentasikan dengan 3 channel warna, yaitu RGB atau red, green, dan blue. Dengan nilai maksimal dari masing-masing ini adalah 255. Kenapa saya katakan biasa direpresentasikan? Karena channel warna itu bukan cuma RGB. Misalkan yang di kiri adalah representasi dalam bentuk satu channel warna, yaitu grayscale, dan masing-masing channel warna pun karena ada gambar memiliki kedalaman pixel itu 4 bit saja, 16 ataupun 24 bit yang bisa menampung warna lebih banyak. Nah, untuk gambar yang tadi, yaitu gambar di bawah ini, itu merupakan gambar dengan nama download PNG yang memiliki besar 202 dikali 249 dengan 3 channel warna. Nah, yang diubah menjadi array 3 dimensi ini dengan dimensi ketiga yang merepresentasikan intensitas warna pada masing-masing pixel. Kalau gambar ini kita representasikan pada sebuah array, dia akan terlihat seperti ini. Dikarenakan gambar ini terlalu besar, saya menggunakan contoh yang lain, yaitu gambar 5 dikali 5 dikali 3. Jadi, di sini adalah channel warna pertama, yang di tengah adalah channel warna kedua, dan yang di indeks terakhir adalah channel warna ketiga. Baik, lanjut. Kita kembali ke Google Colab. Nah, karena di sini adalah contoh representasi yang tadi saya bicarakan. Jadi, di channel pertama ini adalah di indeks ke-0, dia adalah satu channel warna. Di indeks pertama, dia adalah satu channel warna. Dan di indeks kedua, di indeks terakhir, dia adalah channel warna ketiga. Kalau kita langsung menggunakan warna yang tadi, hasilnya akan seperti ini. Noted kalau di OpenCV itu dia menggunakan representasi pixel itu blue, green, dan juga red. Jadi kalau di sini, saya channel blue-nya semua saya ubah menjadi angka 0. Dan channel satunya saya ubah jadi angka 0 semua. Sehingga menyisakan hanya channel berwarna merah saja. Dan hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau kita kembalikan, yang saya lakukan itu adalah mengubah channel dari warna yang di 0. Jadi semua ini akan menjadi 0. Yang di satu ini juga akan menjadi 0. Dan hanya menyisakan warna di channel ketiga. Lalu ini adalah contoh untuk warna-warna lainnya. Di sini saya menggunakan library bantuan yaitu pyplot untuk menampilkan gambar dalam gambar dengan 3x3 ini. Jadi 3x2 ini. Jadi biar lebih mudah dilihat saja. Jadi ada channel red, green, dan blue, dan juga kombinasinya. Nah, yang saya lakukan di sini itu adalah yang pertama, seperti yang tadi, channel red itu saya menghilangkan warna di channel blue dan juga di channel green ya. Jadi channel 0. Di channel yang pertama dia 0, yang kedua dia 0. Hanya menyisakan di channel terakhirnya. Untuk yang green sama, di yang di 0 dan yang kedua kita hapuskan dan menyisakan hanya warna yang di sini. Dan untuk yang blue dia sama, yang pertama kita diamkan dan yang di sini kita hapuskan. Untuk warna CMY, kita hanya menghapus salah satu dari ketiga channel warna itu saja. Jadi kalau cyan merupakan gabungan dari blue dan green, kita hapuskan warna merahnya. Jadi kalau di channel 2-nya kita nolkan semua, hasilnya akan jadi seperti ini. Begitu juga dengan magenta dan juga yellow. Untuk sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang dimengerti? Baik, kalau tidak saya lanjutkan. Kembali ke PowerPoint.
Nah, untuk materi selanjutnya adalah materi untuk mengubah ruang warna. Biasa direpresentasikan dengan ruang warna lain SV. RGB ini sangat sering digunakan karena dia pada dasarnya semua display yang menggunakan LED itu menggunakan channel warna RGB. Untuk ruang warna CMYK itu biasa digunakan untuk printer dan juga cat air ataupun ngeprint baju itu. Selanjutnya ada YUV. YUV itu biasa digunakan di analog TV. Dan yang terakhir ada HSV. HSV ini lebih digunakan ke image processing karena salah satu dari keunikan HSV ini adalah lebih tahan terhadap perubahan kecerahan. Lanjut, untuk melakukan perubahan color space di Python, kita dapat menggunakan fungsi yang dimiliki oleh OpenCV, yaitu cv2.convertColor. Kalau kita kembali ke Colab, di sini saya mengupload sebuah warna baru, sebuah file baru yang saya beri nama Sky Image. Jadi gambar ini adalah saat kita menampilkan menggunakan cv2.imshow. Nah, karena dari CV2 dan PyPlot ini kita menggunakan format warna yang berbeda, yaitu OpenCV menggunakan warna blue, green, dan juga red, sedangkan Matplotlib ini menggunakan warna RGB. Kalau kita nggak pakai di flip warnanya, dia akan berubah menjadi agak berbeda. Mungkin filenya agak beda. Baik, mungkin kita skip dulu. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah memflip warnanya dari blue, green, red, karena dibaca dari OpenCV menggunakan blue, green, red, menjadi ruang warna RGB, yaitu red, green, blue. Jadi kita tinggal flip channel warnanya aja. Jadi yang channel terakhir itu jadi di depan. Salah satu representasi citra lainnya itu adalah dengan menggunakan histogram. Jadi ini adalah contoh representasi citra dengan menggunakan histogram. Jadi bisa dilihat pada gambar, karena ini merupakan gambar langit-langit. Jadi kita bisa lihat warna biru itu yang cukup penuh, dia agak menonjol. Jadi sekitar 2000-an jumlah piksel biru yang max. Ini adalah persebaran dari semua intensitas warnanya, dan ini adalah jumlah dari masing-masing warna tersebut. Baik, kita kembali ke PPT. Oh ya, ini udah selesai. Jadi kalau kita nggak ngubah channel warna tadi, kalau kita tidak melakukan perubahan ini, dia akan salah merepresentasikan warnanya. Jadi di sini tuh blue-nya itu dibaca jadi red. Hasilnya akan berbeda. Jadi kalau kita menggunakan OpenCV dan ingin ditampilkan menggunakan Matplotlib, itu perlu dilakukan perubahan channel. Baik, ini untuk mengubah image-nya. Jadi yang pertama itu adalah image dari dasarnya, image OpenCV yang tadi di awal, image OpenCV yang ini. Kalau kita lakukan perubahan warna,
ke gambar grayscale, dia akan berubah menjadi warna hitam putih. Berikutnya ada HSV, dan yang terakhir adalah blue red warna PBT. Operasi berikutnya adalah flip dan juga menyimpan image. Rotasi adalah operasi yang sangat sering dilakukan. Rotasi adalah sebuah proses untuk memutar orientasi image searah jarum jam. Sedangkan flip image adalah sebuah proses untuk mengubah orientasi image secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi ini adalah salah satu contoh dari proses rotasi image, dan ini adalah contoh dari gambar yang sudah di-flip. Untuk melakukan flip image, kita dapat menggunakan fungsi yang diberikan oleh OpenCV, yaitu cv2.flip, seperti pada gambar. Dan untuk melakukan rotasi, kita dapat menggunakan fungsi cv2.rotate dari OpenCV, ataupun kita dapat menggunakan library fill dengan memanggil file yang telah kita buka dengan menambahkan .rotate. Secara pribadi, saya lebih mudah untuk merotasi gambar menggunakan library fill, karena kita dapat menggunakan derajat rotasi yang kita berikan saja. Sedangkan kalau menggunakan cv2.flip, itu terdapat parameter yang harus kita sesuaikan, dan dia tidak bisa langsung menggunakan derajat rotasi. Itu ada proses tambahannya kalau mau dipakai. Baik, mungkin lanjut. Kembali ke collab. Di sini saya menggunakan gambar baru lagi, yang saya beri nama doc.jpg. Jadi ini adalah gambar asli dari gambar doc.jpg ini. Lalu selanjutnya adalah gambar yang telah di-flip, jadi di-flip ke kanan. Dan yang di bawah itu adalah contoh dari apa yang dapat kita lakukan jika kita memflip image tersebut. Jadi di sini ada gambar yang di awal dan gambar hasil yang saya flip. Nah, yang di bawah ini adalah kita jadi memiliki dua buah anjing yang kita satukan dari gambar pertama dan juga gambar kedua. Selanjutnya adalah tentang rotasi gambar. Untuk merotasi gambar, seperti yang tadi saya katakan, dapat menggunakan fungsi cv2.rotate dengan dan memberikan derajat rotasi yang diinginkan. Di sini untuk lebih lanjutnya mungkin dapat lihat ke dokumentasi secara langsung. Dan untuk library pillow, kita dapat menggunakan image yang sudah kita buka, lalu menambahkan rotate dengan parameter expand sama dengan true agar image-nya tidak kepotong. Kalau kita nggak nambahin expand sama dengan true, image-nya akan kepotong. Nah, untuk menyimpan image, dengan menggunakan OpenCV, cukup dengan menuliskan cv2.emWrite destinasi yang diinginkan dan image yang tadi dibuat. Jadi di sini saya ingin menyimpan appended, hasilnya adalah dibawa ke image.opencv yang ini. Kalau kita buka, hasilnya adalah seperti ini. Dan untuk menggunakan library pillow, kita dapat menggunakan image, nama image-nya, .save, dan ekstensinya. Ini adalah hasil dari image menggunakan pillow. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Operasi berikutnya adalah operasi menambahkan elemen pada citra. Nah, penambahan elemen pada citra dapat dilakukan dengan banyak langkah. Hal ini tentunya dilakukan untuk mendapatkan gambar yang kita inginkan. Contoh dari penambahan elemen ini
misalkan untuk anotasi, sensorship, dan juga lain-lain. Di sini saya memberikan dua buah contoh. Yang pertama adalah contoh menambahkan persegi panjang. Dilakukan dengan fitur angle pada gambar, dan proses penambahan garis dapat dilakukan menggunakan fungsi cv2.line. Kita kembali ke collab lagi. Nah, jadi di sini yang pertama saya lakukan adalah membuat salinan dari image yang dibaca tadi agar tidak terjadi perubahan pada image aslinya. Lalu, di sini saya tinggal menggunakan fungsi cv2 rectangle dan memberikan parameter yang dibutuhkan seperti tebal dari garisnya, arah awal titik awal di titik akhirnya, jadi kiri atas dan kanan bawahnya, dan juga warna kotak yang diinginkan. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu untuk fungsi line sendiri, itu sama, saya membuat salinan dari gambar awal, lalu memberikan line start point, jadi titik awal mulai garisnya, serta line end point, yaitu titik akhir dari garisnya. Setelah itu juga di sini saya menambahkan ketebalan dari garis, yaitu 20 pixel, dengan warna merah. Warna itu adalah blue green red, jadi di channel terakhir saya maksimumkan 25. Oke, mungkin ada komentar. Mungkin bisa di-share juga untuk dokumentasinya supaya bisa lihat teman-teman. Oke, kalau di-share, aku bakal share. Itu ya. Oke, kita kembali ke PPT. Untuk materi yang keenam, itu adalah tentang crop dan juga menyimpan citra. Nah, cropping ini adalah sebuah proses untuk memotong sebagian isi dari gambar untuk memperoleh bagian yang diperlukan saja. Jadi, pada gambar awalnya, terdapat sebuah gambar anjing dengan background. Jadi, kita hanya ingin memotong bagian anjingnya saja yang ada dalam kotak. Itu hasilnya adalah seperti di bawah. Cara untuk melakukan cropping ini, proses cropping dapat dilakukan dengan melakukan Python index slicing. Jadi pada bagian yang diinginkan. Jadi di sini kita cukup menggunakan Python saja tanpa menggunakan fungsi dari library. Dan untuk menyimpan filenya itu cukup dengan menggunakan fungsi cv2.imread tadi. Dan memberikan destinasi seperti yang tadi saya jelaskan. Baik, mungkin kembali ke collab lagi. Yang di bawah ini adalah contoh dari melakukan cropping. Jadi gambar yang tadi, gambar anjing yang sudah saya tambahkan garis tadi, saya ingin memotong di bagian anjingnya saja. Jadi saya menggunakan start point dari rectangle, start point dari sini, dan end point dari sini untuk menentukan index slicing-nya. Jadi biar dia itu pas di kotak ya. Setelah kita memotong bagian yang kita inginkan, kita dapat langsung menampilkan dengan cv2.im seperti biasa. Hasilnya ada seperti ini. Kalau di sini saya simpan hasilnya dengan nama doc.cv.jpg. Jadi pada gambar ini. Nah, untuk materi selanjutnya, yaitu adalah materi yang terakhir.
adalah tentang konvolusi dan juga filtering. Cara yang dilakukan mengambil atau menonjolkan fitur garis-garisnya. Yang kedua, proses blurring. Jadi gambar lebih blur. Yang ketiga adalah deteksi tepi. Jadi kelihatan fitur-fitur tepi dari anjingnya. Untuk konvolusi dan filtering ini mungkin sangat banyak kegunaannya, seperti mendeteksi orang ataupun benda. Jadi lebih ke artificial intelligence atau machine learning. Oke, mungkin kita masuk ke collab. Mungkin kita lihatin proses dulu. Jadi proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi cv2.filter2d dengan memberikan kernel yang diinginkan. Jadi untuk yang Sharpen tadi, kita menggunakan kernel seperti ini. Untuk blurring, kernel bisa seperti ini, dan ada banyak lagi kernel lainnya yang dapat dicoba-coba. Itu bisa dilihat di dokumentasinya sendiri. Sedangkan untuk melakukan filteringnya, kita cukup dengan memanggil fungsi cv2.filter2d. Baik, mungkin kita kembali ke collab. Nah, jadi di sini saya menggunakan dua buah kernel untuk yang pertama. Ini adalah untuk yang sharpening. Yang kedua adalah untuk blurring. Hasilnya adalah seperti di bawah ini. Ini adalah untuk sharpening, dan di bawah adalah untuk blurring. Kalau diperbesar, bisa dilihat di sini gambar anjingnya lebih tajam, sedangkan di sini lebih blur. Nah, untuk yang terakhir itu adalah untuk edge detection atau deteksi tepi dari anjing tersebut. Untuk cara dari edge detection ini ada banyak sekali, mungkin bisa dicari tahu sendiri karena ini merupakan sebuah materi yang sangat luas juga. Jadi di sini saya hanya memberikan contoh hasil akhirnya. Salah satu hasil akhirnya. Nah, karena di sini saya katakan konvolusi dan filtering ini merupakan sebuah proses yang sering digunakan, terutama pada AI atau machine learning, untuk mendeteksi sebuah objek, misalnya mobil, pejalan kaki, garis, dan lain-lain. Jadi di sini saya ingin menunjukkan apa yang terjadi pada sebuah gambar yang melalui CNN atau Convolutional Neural Network. Jadi untuk pick interest kalian dan juga biar kita sama-sama tahu apa sih yang terjadi pada sebuah Convolutional Neural Network. Jadi sini adalah beberapa gambar kucing dan juga anjing. Ini adalah sebuah neural network tentang membedakan kucing dan juga anjing. Jadi klasifikasi. Nah, jadi pada setiap gambar ini, apa sih yang sebenarnya dilakukan? Yang sebenarnya dilakukan itu adalah untuk setiap layer dari neural network-nya, yang dilakukan itu adalah dia melakukan proses konvolusi tadi. Jadi ini adalah salah satu gambar yang melewati layer-layer dari tiap neural network. Jadi gambar itu dilakukan konvolusi untuk menemukan fitur-fitur atau ciri dari gambar tersebut. Mungkin untuk neural network sendiri itu adalah sebuah materi yang sangat luas juga. Jadi di sini saya hanya menunjukkan contoh penggunaan dari konvolusi ini. Jadi untuk yang tertarik mungkin bisa ditelusuri lebih lanjut. Di sini juga aku buat salah satu neural network-nya. Itu cuma untuk nunjukin. Jadi aku tambahin di behind the scene. Jadi bisa dilihat kalau kalian tertarik di sana. Oke, mungkin sekian materi yang ingin aku presentasikan. Mungkin untuk waktu, tunggu bentar. Apakah ada pertanyaan? Oh, oke. Angka-angka di kernel dapat dari mana, Kak? Oh, itu dari aku sendiri juga ngelihat salah satu filter-filter yang bisa didapatkan dari internet.
Jadi kalau kalian ingin menggunakan kernel untuk sharpening image itu bisa kalian cari aja. Sharpening image pasti ada kok. Lalu mau tanya, misal teksnya bagaimana? Untuk misalnya recovery gitu. Itu biasanya tidak bisa untuk di recovery. Bahkan dari neural network sendiri pun itu ada yang sudah mencoba, tapi untuk saat ini masih belum bisa untuk recovery full gambarnya kepotong. Tapi kalau gambar itu hanya terpotong kayak sedikit, misalnya ada anjing yang tertutup pagar, itu bisa dilakukan recovery atau bisa menghilangkan pagar tersebut dengan mengambil isi dari piksel-piksel di sebelah anjing tersebut. Jadi gambar yang kelihatan anjing, gambar yang ada kelihatan anjingnya itu akan digunakan untuk menutupi gambar yang tertutup oleh pagar. Apakah sudah jelas atau masih kurang? Saya jelasin tentang gimana cara KKM visualisasi liar CNN election. Mungkin bisa dibuka langsung di collab ya, karena aku juga kurang terlalu mengerti. Jadi di sini aku ngambil ini sebenarnya salah satu yang baru aku pelajari. Kenapa aku tertarik mempelajari ini? Karena dulu dari aku sendiri pun pernah mencoba bertanya kepada salah satu dosen. Itu apa sih yang terjadi di sebuah neural network? Dan dikatakan itu karena black box, sepertinya kita tidak bisa mengetahui isi yang ada di dalamnya. Tapi baru-baru ini aku baru mempelajari itu juga. Jadi aku juga masih belum pro di sini. Aku baru mempelajari ternyata kita bisa tahu apa sih hasil dari setiap layernya. Jadi mungkin bisa dibuka di sana aja. Aku ini salin dari tugasku. Jadi tugasku yang tinggal menambahkan beberapa hal. Jadi aku juga secara full belum terlalu mengerti. Mungkin bisa dibuka langsung di collab ya. Mungkin sekian. Kalau mau membandingkan antara objek atau gambar itu sebenarnya untuk membandingkan antar objek di gambar itu macam-macam caranya, tapi kalau menggunakan CNN itu sebaiknya sih kita tuh disamain dulu size gambarnya untuk membandingkan antar objek gambar. Iya, tapi itu bisa kok. Nggak sama nggak sama gambar objek yang dicari itu bisa, tapi secara kasar itu ukuran image itu biasanya sama. Jadi kayak 300 kali 300 sama segitu. Meskipun ukuran misalkan anjingnya itu digambar tuh dekat atau jauh itu nggak apa-apa, kayak kecil gitu ukuran anjing nggak apa-apa. Tapi ukuran gambar itu sebaiknya sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau gitu, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih.